Jadi pemimpin itu harus berkualitas dan tegas. Memangnya pemimpin itu harus begitu ya? Menurut saya pribadi, jawabannya adalah iya. Memang bukanlah sebuah hal mudah ketika kita menjadi seorang pemimpin yang harus memimpin banyak orang sebagai anggota tim atau bawahan kita. Menyatukan banyak isi kepala dari berbagai macam latar belakang kehidupan anggota tim kita bukanlah hal sepele yang tentunya akan sangat banyak menguras energi dan juga pikiran agar perusahaan atau bisnis kita tetap berjalan dengan stabil. Lalu kenapa pemimpin itu harus berkualitas dan tegas? Seberapa penting pengaruhnya terhadap perjalanan bisnis atau perusahaan yang kita pimpin? Yuk kita bahas sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kavi Sures, saya seorang trainer energy shifting. Saya juga seorang direktur utama PT Haizil Inti Solusi dan juga PT Batrisya Herbal Indonesia. Berdasarkan pengalaman dan perjalanan saya memimpin dua perusahaan sebagai direktur utama, dalam prakteknya bukanlah sebuah hal yang mudah. Bagaimana saya harus memimpin banyak orang dan menyatukan mereka dalam visi misi perusahaan agar terlaksana dengan baik. Pada perjalanannya, timbul banyak sekali permasalahan yang terjadi pada anggota tim. Contohnya, yang satu ingin begini dan yang satu ingin begitu. Nggak ketemu. Terkadang bahkan sampai menjadi sebuah perdebatan panjang di dalam peristiwa tersebut. Sebagai pemimpin, tentu saya harus dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada anggota tim saya. Saya harus mampu memberikan solusi yang paling terbaik, yang adil dan juga bijaksana atas apa yang sudah terjadi. Untuk mampu memberikan solusi kepada tim saya membutuhkan kualitas diri yang tinggi dan juga kapasitas saya sebagai pemimpin dalam memberikan solusi yang paling terbaik, adil dan juga bijaksana. Dan tentunya saya harus memiliki ketegasan dalam mengambil sikap. Oleh karena itu, saya menyatakan bahwa pemimpin itu harus berkualitas dan juga tegas, supaya mampu memimpin perusahaan dalam situasi apapun itu. Ketika seorang pemimpin tidak memiliki kualitas yang baik, bagaimana dia bisa membawa timnya agar menjadi lebih baik? Ada sebuah ungkapan yang sering dikatakan oleh mentor saya, KI Kaca Ibrahim. Beliau sering mengatakan bahwa pemimpin itu harus tahan banting, dan juga harus selalu menaikkan standar kualitas dirinya sebagai pemimpin. Kalau kita tidak memiliki kualitas yang tinggi sebagai pemimpin, bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang tahan banting dalam menghadapi anggota tim kita ketika adanya permasalahan yang terjadi? Tapi tentunya semua kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Mau seperti apa sih diri kita sebagai pemimpin? Kemudian berbicara tentang ketegasan. Pemimpin itu harus tegas. Tegas di sini bukan berarti marah-marah atau berbuat seenak-enaknya saja terhadap anggota tim. Jadi tegas itu bukan berarti marah-marah. Dan marah-marah itu bukan berarti tegas. Saya harap teman-teman bisa membedakan kedua hal tersebut ya. Dan menurut pandangan pribadi saya, tegas itu adalah sebuah sikap yang dilakukan berdasarkan aturan yang sudah dibuat dan telah disepakati bersama sebelumnya. Bukan juga mengada-ngada dalam mengambil sebuah keputusan atau melakukan sebuah tindakan. Karena apapun yang terjadi di dalam perusahaan atau bisnis kita sebagai pemimpin harus mampu menghadapi berbagai situasi yang muncul dan tetap fokus pada tujuan perusahaan atau bisnis kita saat ini. Tegas juga bukan berarti kita sebagai pemimpin itu benci terhadap salah satu anggota tim kita. Sebagai contoh, ada sebuah kejadian di mana salah satu seller saya melakukan pelanggaran. Seller tersebut melanggar aturan yang sudah dibuat dan juga telah disepakati bersama sebelumnya. Contohnya yang terjadi adalah seller tersebut menjual harga di bawah standar yang sudah ditentukan oleh perusahaan dan juga menjual produk brand lain. Saya sebagai pemimpin harus tetap memberikan sanksi berupa SP terhadap seller tersebut, apapun posisi dirinya sebagai seller.
Walaupun seller tersebut tidak terima dan marah-marah karena diberikan SP sebagai sebuah sanksi atas tindakan yang dia lakukan, saya tetap harus memberikan dia sanksi tersebut dengan tegas. Karena saya harus melaksanakan seluruh peraturan perusahaan yang telah disepakati bersama sebelumnya. Tapi bukan berarti saya benci atau marah terhadap seller tersebut yang melakukan pelanggaran itu. Tidak perlu juga saya marah-marah atas tindakannya tersebut, karena saya hanya menjalankan tugas sebagai pemimpin dan melaksanakan seluruh aturan-aturan yang sudah dibuat dan disepakati bersama sebelumnya antara perusahaan dan juga para seller. Apa yang saya lakukan tersebut adalah untuk kepentingan bersama dan menjaga stabilitas perusahaan. Dalam sebuah perusahaan atau bisnis, kita berbicara tentang kepentingan bersama, yaitu antara seller sebagai anggota tim dan perusahaan, di mana semuanya itu menjadi sebuah satu kesatuan sebagai tim yang saling mendukung. Bukan berbicara tentang kepentingan pribadi atau perorangan. Sebagai seorang pemimpin, saya harus selalu fokus pada tujuan perusahaan atau bisnis. Dan saya tidak akan pernah mampu untuk memuaskan semua pihak. Karena pemimpin itu memiliki tugas memimpin seluruh anggota tim dalam sebuah peraturan perusahaan. Bukan bertugas untuk memuaskan seluruh anggota tim. Menurut pandangan pribadi saya sebagai pemimpin, pemimpin itu harus berkualitas dan tegas agar memiliki kapasitas untuk menghadapi seluruh permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan atau bisnis yang kita pimpin saat ini. Dan juga mampu untuk menjaga stabilitas perusahaan yang saat ini sedang berjalan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman yang saat ini sedang menjadi seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan atau bisnis. Berkualitas dan juga tegas adalah pilihan. Tinggal bagaimana kita mau memilih, ingin menjadi pemimpin yang berkualitas dan juga tegas, atau ingin menjadi pemimpin yang tidak berkualitas? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Saya Kavi Sures, keep the energy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.